Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinso dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah mengklik video saya ini. Apa kabar semua? Ya, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana jelaskan apa ya? Ketika kita dikeroyok, ketika kita diserang dan serangannya itu dari berbagai arah. Ini saya berbagi sedikit teknik, tapi bukan berarti itu menjadikan teman-teman hebat dalam dikeroyok itu hebat. Kita kan tidak sehebat Cynthia Chandranaya ya, dan Mas Agus ya. Jadi kita mungkin ya 1-2 orang lah kita usahakan untuk menjatuhkan. Nah, bagaimana sih bertahan ketika kita dikeroyok ya? Ketika tidak ada jalan lain, ya kita harus menghadapi situasi seperti itu ya. Kita harus menyiapkan diri untuk bertahan ya, bertahan. Kita sudah pasti kita tidak menang. Kita kalau menang itu hanya berapa persen ya. Ketika kalau kita memang melakukan serangan dengan baik berarti kita bisa menang, ada kesempatan. Tapi biasanya sih babak belur yang banyak ya. Walaupun kita jatuhkan 1-2 orang atau 3 orang pun pasti kita kena juga ya kan. Karena mereka itu banyak. Serangannya itu dari berbagai arah. Saya bilang seperti ini karena saya ya lumayan dulu sering dikeroyok dulu waktu awal-awal buka IKSP Kerasakti itu sering juga sih, banyak cobaan ya. Namanya perguruan IKSP Kerasakti kan dimana ada musuh pantang tunduk kepala ya. Pantang tunduk kepala di sini artinya kita harus bertahan dengan posisi kita ya. Jadi mengembangkan IKSP itu harus selalu berjalan teman-teman ya. Sampai sekarang sudah berkembang dan di tempat saya juga sudah banyak sekali. Nah, jadi patut kita syukuri. Nah, dulu saya dikeroyok itu saya tidak tahu berapa orang, tapi karena gelap ya, jadi saya pertama itu dihajar habis-habisan ya. Di sini ada juga yang dirusuk belakang. Yang saya lindungi itu hanya kepala. Banyak sih yang saya lumayan kena. Cuma saya jatuhkan cuma 1 orang. Ketika 1 orang itu jatuh dan teman-teman saya mulai datang, itu udah dah mereka bubar. Karena teman-teman saya juga ada beberapa orang, 5 atau 6 orang. Jadi kita itu baru keluar gereja ceritanya. Kita ikut merayakan hari raya Paskah. Ketika di acara di Paskah itu saya jadi dipilih oleh Romo untuk menjadi keamanan di gereja. Pas keluar kan kebetulan saya di sana kan liburan di teman. Jadi pas di sana saya dipilih. Jadi pendekar-pendekar dari desa itu menganggap bahwa saya menguasai daerah mereka. Padahal sebenarnya Romo pilih itu random ya. Romo pilih itu random, siapa yang datang duluan ke gereja berarti dialah yang dipilih gitu kan. Jadi saya kebetulan sama teman datang itu lebih awal. Jadi ya ditunjuklah. Romo mengira bahwa saya itu pemuda di daerah situ. Jadi sudah dipilih. Ketika keluar saya dikeroyok sama pendekar-pendekar di situ. Katanya saya mau menguasai daerah mereka. Ternyata salah paham. Jadi saya langsung dihajar ya. Waktu itu dihajar. Saya bertahan itu mungkin 3 menitan. Saya bertahan itu 3 menitan. Itu dihajar benar-benaran itu di belakang. Yang saya lindungi cuma kepala. Dan saya hanya kasih 1 pukulan ya. Itu yang kena 1 orang dan dia jatuh. Dan kemudian langsung ada teriakan dari teman-teman saya karena memang ada yang lapor bahwa saya dikeroyok. Jadi teman-teman saya datang, mereka langsung bubar. Jadi kita fix masalahnya di situ, beres, mereka udah nggak ada. Jadi sekarang kita langsung masuk ke teknik. Nah, kita belajar bela diri itu ada 6 dasar yang harus kita siapkan. Yaitu pertama, fisik kita ya. Fisik kita itu yaitu kita latihan dengan mungkin push up, senam, dan intinya ada pemanasan supaya fisik kita itu lebih kuat saat kita memulai gerakan. 2, kita tambah lagi ya, kuda-kuda itu kan termasuk fisik juga. Kuda-kuda itu paling penting teman-teman. Kuda-kuda itu paling penting karena kuda-kuda itu ya ketika kamu mulai misalnya mempersiapkan diri untuk bertahan itu kuda-kuda itu paling penting. Yang ketiga itu ada pukulan kamu itu seperti apa? Pukulan kamu itu harus tepat sasaran dan juga powerful ya, harus kuat, betul-betul kuat. Yang kamu berikan ya semualah, tenaga semua, tapi tinggalin sedikit biar bisa untuk kuda-kuda. Oke. Pukulan, tendangan itu juga penting. Tendangan
kecepatan tendangan dan powerfulnya tendangan kamu. Yang berikut ada lagi apa? Tangkisan kamu itu harus benar-benar tepat, ya. Jadi ada tangkisan, pukulan, tendangan. Nah, 3 unsur ini kan yang membuat digabungkan, dikombinasikan sehingga menjadi satu jurus. Nah, jadi di sini jurus yang kalian gunakan itu ada pukulan, tangkisan. Pasti di dalamnya ada itu ya, teman-teman. Jadi itu ketika kita melatih jurus itu adalah melatih supaya kita itu terbiasa dengan ketika dipukul kita langsung refleks, ya. Jadi kan kayak orang tiap hari merokok, tiba-tiba dia tidak, ketika dikasih kamu mau rokok pasti langsung ya boleh, ya kan, kayak gitu kan. Jadi kayak refleks gitu kan. Atau mungkin di rumah keseharian itu kamu duduknya pangku kaki misalnya, pangku kaki. Jadi ketika bertamu ke rumah orang secara tidak sadar itu kan sudah menjadi kebiasaan kamu, ya. Jadi kamu langsung pangku kaki. Tiba-tiba oh jangan, ini di rumah orang. Jadi itu ketika kita melatih jurus itu adalah melatih kebiasaan kita di lapangan mungkin, ya. Ketika Anda dikeroyok di suatu tempat, refleks Anda itu langsung ya. Jadi bukan berarti kamu pasang jurus ketika kamu dikeroyok seperti itu. Nah, jadi untuk lebih pentingnya itu adalah ketika bagaimana Anda menggunakan tangkisan Anda dengan tepat saat dikeroyok, itu yang paling berperan penting itu adalah tangkisan. Berperan pentingnya adalah tangkisan. Menyerang itu ketika kamu ada kesempatan, karena yang dikeroyok itu dari berbagai macam arah, teman-teman, ya. Jadi dari berbagai macam arah. Jadi usahakan bertahan dengan tangkisan. Kemudian ketika lihat ada kesempatan untuk menyerang, seranglah, dan itu berikan yang terbaik, ya. Berikan yang terbaik dan semoga dia jatuh, ya. Jadi begitulah cara bertahan, dan situasinya memang tidak mungkin, ya. Tidak mungkin kita mau mundur lagi. Tapi kalau misalnya orangnya lebih dari 200, kabur saja, Bang. Kabur saja, karena itu kamu tidak akan selamat. Oke, begitu saja. Ya. Jadi yang terpenting itu adalah kecepatan. Latihan kecepatan dalam kamu melakukan pukulan, tendangan, tangkisan, itu kecepatan itu yang paling penting. Sedangkan pukulan dan tendangan itu adalah powerfulnya, ketepatan, terus kuatnya, ya, kekuatannya itu, terus tepat sasaran. Iya, ulang-ulang. Kecepatan, tepat sasaran, dan powerful. Itu untuk tendangan dan pukulan. Dan untuk tangkisan itu adalah ketepatan dalam menangkis dan kuatnya juga dalam menangkis, ya, supaya kita tidak kebobolan, ya kan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah nonton video saya ini. Semoga bermanfaat, ya. Salam Jinsu dan salam Pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbah Fatih.